Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Ekonomi Manajerial ingin menyampaikan atau ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dari materi yang berjudul optimasi, risiko dan ketidakpastian, permintaan dan penawaran. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Hari Mulia Sirait dengan NIM C1B02114. Kemudian ada Sonia Melati Indah dengan NIM C1B021171. Kemudian saya sendiri Ayu Febiola dengan NIM C1B021175, dan yang terakhir ada saudari Elizabeth Lubis dengan NIM C1B021225. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian optimasi. Menurut Berlianti I dan Arifin M 2010, optimasi adalah proses pencarian satu atau lebih penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-nilai dari satu atau lebih fungsi objektif pada suatu masalah sehingga diperoleh satu nilai optimal. Secara umum, optimasi berarti pencarian nilai terbaik minimum atau maksimum dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Optimasi juga dapat berarti upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga mempunyai kualitas yang baik dan hasil kinerja yang tinggi. Secara matematis, optimasi adalah cara mendapatkan harga ekstrim baik maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Jika persoalan yang akan diselesaikan dicari nilai maksimumnya, maka keputusannya berupa maksimasi. Dari jurnal optimasi kapasitas produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan linear programming dari Elisa Nursanti, Rina Intan Purnama, dan Ida Bagus Suardika, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian adalah model optimasi peningkatan kapasitas produksi merupakan fungsi maksimum. Semakin tinggi kapasitas produksi, keuntungan juga semakin meningkat. Namun demikian tidak selamanya merespon demand dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kenaikan demand hanya dapat dilayani sampai batas maksimum kapasitas produksi saja. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lubis dengan NIM C1B021225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang risiko dan ketidakpastian menurut Franklin yang dikutip dalam Robinson dan Barry tahun 1987. Risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan, yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Menurut Counter tahun 2004, ketidakpastian terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Di sini saya akan mengutip jurnal yang berjudul Hubungan Antara Ketidakpastian Ekonomi dengan Risiko Pasar dalam Penilaian Properti Melalui Paradigma Ekonomika Properti oleh Robi Prijatno, KJPP, Antonius Herutono, Jamasnudin, Robi, dan rekan. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa ketidakpastian seharusnya dipandang sebagai risiko itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terikat. Dalam konteks ekonomika, meningkatnya ketidakpastian bisa dibilang sebagai peningkatan risiko yang pada akhirnya memengaruhi nilai. Baiklah, materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Menurut N. Gregory McNew dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi menuliskan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli. Hukum permintaan berbunyi, jika harga produk menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga produk naik, maka permintaan akan menurun. Penawaran dalam literatur ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen
pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah hubungan positif. Saya mengambil artikel dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran cabai merah di Pasar Raya MMTC Medan oleh Nista Jamili, Gustami Harahap, Rahma Sari Siregar, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Indonesia. Dapat disimpulkan dalam artikel tersebut bahwa faktor-faktor yang memengaruhi permintaan cabai merah di Pasar Raya MMTC Medan secara serempak ketiga variabel, yaitu harga cabai merah, pendapatan konsumen, dan jumlah tanggungan berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan cabai merah. Secara parsial, pendapatan konsumen berpengaruh nyata terhadap permintaan cabai merah ini. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai pendapatan konsumen, maka akan mempengaruhi permintaan cabai merah. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu studi kasus pada PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. PT Sariwangi AEA didirikan pada tahun 1962 yang awalnya beroperasi di bidang perdagangan teh dan kemudian menjadi produsen teh atau memproduksi teh sendiri, termasuk pencampuran dan manufaktur kemasan produk. Sariwangi merupakan perusahaan pengolahan teh ternama dan cukup tua di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Sutit. Pada akhir 1980-an, perusahaan memperkenalkan sebuah konsep kantong teh di pasar Indonesia menggunakan perusahaan sendiri dengan merek Sariwangi. Dan pada saat yang sama, memperkenalkan nama teh celup di Indonesia. Produk teh celup cukup diterima lantaran cara mengkonsumsi yang dinilai lebih praktis ketimbang teh tubruk. Perusahaan berkembang cukup pesat, bahkan pada tahun 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Setelah produk teh celup Sariwangi diakuisisi oleh PT Unilever pada tahun 1989, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Sariwangi masih menjual produk teh dengan merek Sariwangi Teh Asli, Sariwangi Teh Melati, Sariwangi Teh Hijau Asli, Sariwangi Gold Selection, dan Sari Murni Teh Kantong Bundar. Hingga beberapa tahun lalu, penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton teh per tahun. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahun. PT Indoruk sebagai anak usaha dari Sariwangi Group yang bergerak dalam pengelolaan kebun teh. Pada tahun 2022, perusahaan itu mampu memproduksi hingga 5.000 ton teh. Sariwangi juga sempat melebarkan usahanya dengan meluncurkan merek lainnya seperti Sedap Wangi dan Sari Murni dengan produk teh kantong bundar. Beberapa permasalahan yang terjadi di PT Sariwangi AEA yang menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Pada tahun 1990, Locke dan Latham mempublikasikan tulisannya dan merumuskan 5 prinsip soul getting. Dengan berprinsip pada tulisan Locke dan Latham, ditemukan beberapa masalah atau penyebab terjadinya kebangkrutan PT Sariwangi AEA, yaitu yang pertama, clarity atau kejelasan. Sariwangi tidak menerapkan penentuan tujuan yang dikemukakan oleh Locke. Setiap tujuan perusahaan atau organisasi memiliki aturan dan urutan kerja agar tujuan tersebut dapat tercapai. Kejelasan bagaimana tujuan yang dimiliki perusahaan ini hanya mengekspansi tanpa kejelasan yang spesifik. Bagaimana menempuh tujuan tersebut, kiat-kiat dalam mendapatkannya, hingga adanya batasan yang jelas agar tidak ambigu. Yang kedua yaitu challenge atau tantangan. Tantangan yang dihadapi PT Sariwangi sendiri adalah inovasi. Namun, jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru, salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol maupun gelas.
Konsumsi teh siap minum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia. Bahkan teh botol sosro dan teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka. Angka penjualan minuman di dalam kemasan juga tidak kalah besar dari teh celup. Menurut sebuah survei yang dibuat oleh Euromonitor Internasional, daya beli masyarakat terhadap teh botol meningkat pesat setiap tahunnya. Di tahun 2013, angka penjualan telah menyentuh 25 miliar rupiah dan selalu meningkat belasan persen per tahunnya. Yang ketiga yaitu komitmen. Loke dan Latang berpendapat bahwa komitmen dapat menggambarkan seberapa kuat individu melekat pada tujuan yang dimilikinya, seberapa antusias individu terhadap tujuannya, dan seberapa teguh individu untuk mencapainya. Jika dilihat dari sistem bisnisnya sendiri, mereka tidak berkomitmen dengan produknya sendiri. Sariwangi lebih memilih membuat produk baru dibandingkan mengembangkan produk lama mereka yang pada saat itu masih disukai masyarakat. Yang keempat yaitu feedback atau umpan balik. Isi dari umpan balik harus berfokus pada pengontrolan kemajuan, menyadari rintangan yang ada, ulasan, usulan, dan solusi. Umpan balik dapat menyuguhkan standar pengukuran yang jelas untuk menuntun individu untuk evaluasi diri. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa Sariwangi lebih memilih membuat produk baru yang walaupun inovasinya tidak baru, bahkan lebih mencontek dari perusahaan lainnya seperti PT Sosro misalnya, yaitu produk botol. Padahal, masyarakat lebih suka Sariwangi dengan produk teh celupnya. Sayangnya, Sariwangi tidak menanggapi umpan balik yang diberikan masyarakat kepada mereka. Yang kelima yaitu tes complexity atau kerumitan tugas. Sariwangi tentu memiliki kerumitan tugas mengenai tugasnya. Produk-produk teh Sariwangi memiliki variasi dalam jenisnya. Akan tetapi, tugas tersebut seperti tidak ada gunanya. Lagi-lagi, Sariwangi lebih memilih membuat produk baru yang tidak memiliki inovasi yang cukup baik. Selanjutnya yaitu keputusan masalah atas PT Sariwangi AEA. Menurut kelompok kami, beberapa keputusan yang seharusnya diambil oleh PT Sariwangi AEA untuk menghindari kebangkrutan adalah yang pertama yaitu, dalam menjalankan perusahaannya seharusnya PT Sariwangi AEA menentukan tujuan yang spesifik, di mana kejelasan ini menyangkut tujuan yang diharapkan, sebagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkannya. Selain itu, tujuan yang diharapkan juga harus melihat batas kemampuan perusahaan. Dan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, PT Sariwangi harus lebih aktif untuk mencapainya. Dan harus ditentukan juga rentang waktu proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, PT Sariwangi seharusnya lebih membuka mata terkait inovasi untuk mendeteksi target pasar mereka. Selain itu, juga menciptakan inovasi produk baru yang diminati oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu, menerima feedback atau kritikan dari masyarakat untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan memiliki komitmen terhadap produk yang sudah mereka ciptakan. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang perusahaan yang masih eksis sampai dengan saat ini, dan perusahaan yang kami pilih yaitu Walmart Store. Perusahaan ini bergerak di bidang pengoperasian jaringan departemen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962, tepatnya pada tanggal 31 Oktober, dan pendirinya adalah Sam Walton. Walmart juga merupakan pengecer kelontong terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2009, jaringan Walmart menghasilkan 51% dari penjualan 258 miliar US dollar di bisnis grosir yang berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Juli tahun 1962, Walton membuka toko Walmart Discount City pertama yang terletak di Walnut Ave di Rogers, Arkansas. Dalam 5 tahun, perusahaan ini memperluas ke 24 toko di seluruh Arkansas dan mencapai 12,6 juta US dollar dalam penghasilannya. Pada tahun 1968, Sam membuka toko pertamanya di luar Arkansas di Sikeston, Missouri, dan Claremore, Oklahoma. Kini dengan slogannya Save Money, Live Better, atau dengan terjemahan bahasa Indonesianya, hemat uang, hidup lebih baik.
Toko Walmart tetap memprioritaskan cara membantu banyak orang untuk menghemat uang dan memberikan kehidupan yang lebih baik pada keluarga dan pelanggan mereka. Perusahaan ini juga bertanggung jawab atas masalah pelestarian lingkungan, usaha memerangi kelaparan, pemberdayaan perempuan, dan penyediaan akses makan sehat dan terjangkau. Kesalahan yang dihadapi Walmart Store yang pertama yaitu persaingan sengit. Di sini Walmart bersaing dengan berbagai perusahaan retail besar lainnya seperti Amazon, Target, dan Costco yang memiliki model bisnis yang efektif dan mengutamakan harga rendah. Yang kedua, masalah karyawan. Walmart telah dihadapkan pada berbagai tuntutan hukum yang berkaitan dengan gaji dan kesejahteraan karyawan. Beberapa karyawan Walmart juga mengeluh tentang kondisi kerja yang buruk dan tidak ada tunjangan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, kepedulian lingkungan. Walmart telah mendapat kritik atas dampak yang diakibatkan oleh kegiatan bisnisnya, seperti penggunaan kantong plastik dan pembakaran bahan bakar fosil. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, Walmart perlu mengambil beberapa keputusan yang tepat. Di antaranya yang pertama, berinovasi dan beradaptasi dengan pasar. Walmart perlu terus mengembangkan model bisnisnya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar pasar yang terus berkembang. 2. Menggunakan data dan analisis yang akurat. Walmart dapat menggunakan data dan analisis untuk memahami pasar dan persaingannya dengan lebih baik. 3. Meningkatkan keberlanjutan bisnis. Walmart dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnisnya, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi limbah. Yang keempat, mengembangkan strategi e-commerce. Walmart dapat mengembangkan strategi e-commerce yang lebih baik, seperti meningkatkan pengalaman belanja online dan menyediakan pengiriman barang yang lebih cepat. 5. Meningkatkan kondisi kerja karyawan. Walmart dapat meningkatkan kondisi kerja karyawan, seperti memberikan gaji yang lebih baik dan menawarkan peluang pengembangan karir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu optimasi merupakan hal yang penting untuk pengambilan keputusan perusahaan, sedangkan risiko dan ketidakpastian juga sangat penting untuk memperhitungkan risiko yang akan dihadapi perusahaan, yang mana bergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan perusahaan, seperti PT Sariwangi AEA yang gagal memperhitungkan risiko dan salah dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan tersebut bangkrut. Contoh lain pada Walmart Stores INC yang memperhitungkan setiap keputusan dengan menggunakan ketiga hal tersebut, sehingga perusahaan masih tetap berjalan hingga saat ini. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Untuk salah hilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.